taranya sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-25. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-hala Mesir gemetar di hadapannya. Dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan, semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Air dari sungai Nil akan habis dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelangga dan teberau akan mati rebah. Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah persemaian pada sungai Nil akan menjadi kering, ditiup angin dan tidak ada lagi. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Orang-orang yang mengolah lenan dan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerjaan upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Pada penasehat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala. Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan Tuhan semesta alam tentang Mesir. Para pembesar Zoan bertindak tolol. Pada pembesar Memphis sudah terperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Tuhan telah menghancurkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah, dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Irheres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan, para pembatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan mengajar orang Mesir akan
menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di antara bumi, di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kan kita akan merenungkan bagaimana kedaulatan Allah merendahkan berhala. Kita sudah membaca Yesaya 19 ayat 1 sampai 25. Tak satu pun bangsa penyembah berhala yang mengabaikan kedaulatan Allah Israel mampu bertahan. Mereka semua dihancurkan. Allah memperhatikan bangsa-bangsa yang membangun kesombongan di atas kekuatan diri dengan menindas yang lemah serta merendahkan kuasa dan kedaulatannya. Allah muak dan murka terhadap mereka. Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan datang ke Mesir dan menyatakan penghukumannya. Penghukuman ini membuat mereka kehilangan nyali, hikmat, dan akal budi. Allah bahkan mempermalukan spiritualitas di Mesir. Para imam berhala Mesir kehilangan hikmat dan identitasnya. Tindakan Allah menunjukkan bahwa Mesir tidak memiliki kemampuan dan kekuatan seperti yang mereka kira. Mesir mengalami ketakutan besar ketika mereka menyadari bahwa Allah Israel lah yang menghukum mereka. Setelah masa penderitaan berlalu, bangsa Mesir mendirikan mezbah penyembahan bagi Dia. Seruan Mesir kepada Allah melunakkan hatinya sehingga Allah mengutus seorang penyelamat. Allah memakai orang Yehuda untuk membawa Mesir kepada pertobatan. Bersama Asyur, Mesir beribadah kepada Tuhan. Tindakan Allah menghukum bangsa-bangsa menunjukkan bahwa Dia tidak akan diam dan berkompromi. Allah menghancurkan milik mereka yang paling berharga dan mempermalukan spiritualitas mereka. Di tengah murkanya, Allah memberi kesempatan untuk pertobatan dan keselamatan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakuinya. Apa yang harus kita lakukan agar tetap setia kepada Allah? Yang pertama, berkomitmen untuk setia kepadanya dalam keadaan apapun. Dan yang kedua, rela berkorban. Menjaga kesetiaan kepada Kristus menuntut pengorbanan, yaitu pengorbanan ego sendiri. Dan yang ketiga, bersedia menderita. Mempertahankan keyakinan kepada Kristus berarti membiarkan kita menghadapi penolakan dari dunia. Nah, mari kita jaga kemurnian hati dan iman kita sehingga kita mampu menjunjung kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Demikianlah perenungan yang terambil di dalam santapan harian. Kita merenungkan firman Tuhan bagaimana kita harus tetap setia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberi kita kekuatan agar kita tetap dapat setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berdoa secara syafaat. Mari kita doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami diberi kesempatan untuk terus boleh mempelajari apa yang menjadi firman-Mu sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Dengan firman-Mu kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dengan firman-Mu kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang terus memberi kami kekuatan agar kami terus mampu menjalani kehidupan ini. Kiranya Engkau juga memberi kami kesehatan sehingga kami terus dapat memberikan yang terbaik dan kami terus dapat memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya juga Engkau sendiri yang terus memberi kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami senantiasa terus dapat menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan orang-orang yang terkasih di sekitar kami. Ya Bapa, kiranya juga Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan agar di dalam pekerjaan, agar di dalam pelayanan kami terus dapat memberikan yang terbaik dari diri kami. Dan biarlah nama-Mu yang terus dipermuliakan. Ya Bapa, kami ingin menutup doa pagi online ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.